Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan kita, liyattakhidh minkum qalban syakira. Hendaknya setiap kalian itu mengikhtiarkan untuk punya hati yang gampang bersyukur. Jadi jangan terlalu tinggi angan-angan. Antum tahu tinggi angan-angan itu penyakit yang dilemparkan siapa ke dalam hati kita? Setan. Setan itu membisiki kita tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, panjang cita-cita, dianggap umure sik dawa. Itu namanya tulul amal. Ada orang kerja, belani ninggal anak, ninggal istri, harapan hasil kerjanya untuk nyenengno anak, nyenengno istri. Ketika dia pulang, istri sama anaknya mati kena bencana. Ada yang sebaliknya, dia rela ninggal anak, ninggal istri, tidak sempat menikmati hasil, orangnya mati duluan. Karena nikmat itu cuma dua. Kalau bukan Anda yang meninggalkannya, Anda yang ditinggalkan olehnya. Tinggal pilih mau yang mana. Nah sudah, maka oleh Rasulullah diingetin, wis talah goleo ati sing gampang syukur, oleh titik wis seneng, sing penting cukup wis apik. Yang kedua, walisanan dzakiran, dan hendaknya kalian memiliki lisan yang apa? Enteng zikir. Bahkan saya diceritani oleh paman saya waktu di Saudi dulu, punya temen itu latahnya apa? Latah. Tapi kalimat yang keluar ketika latah itu apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Kaget husnul khatimah. Tiba husnul khatimah. Di bel mobil husnul khatimah. Meninggalnya betul-betul husnul khatimah. Nyabrang mau ke masjid kena mobil meninggal. Coba. Lisan ini penting. Dan ini mempengaruhi kesolihan anak. Maka disebutkan dalam ayat Quran, Anda nanti buka surat An-Nisa ayat 9. Surat apa? Bisa keluar di sini An-Nisa 9 itu. Oh tadi Al-Millah bagus tadi. Saya ngomong ayat apa metu di sini. Masya Allah. Sampai kaget saya. Kok wajah saya berubah dari ayat ini? An-Nisa ayat 9. Dikatakan di sana apa? Hendaknya merasa takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah iman, lemah fisik, lemah finansial. Terus ketika mereka mulai khawatir anak turun mereka lemah, Allah kasih dua cara biar selamat. Apa caranya? Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Maka syaratnya dua biar anak turun kita itu baik. Nomor satu, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkan ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik ataupun zikir itu mempengaruhi kesolihan anak kita, mempengaruhi kebaikan rumah tangga kita. Maka sama Nabi dicampur tiga ini. Nomor satu, hatinya gampang bersyukur. Tidak harus punya rumah yang besar, tidak harus punya mobil yang mewah, tidak harus makanannya tiap hari lezat, tidak harus rekreasi sampai ke KL, Kilen Lepen, apa KL, Kuala Lumpur, ya, New York, nggak harus. Cukup diajak nang Masjid Al Ikhlas tok saweneng. Masya Allah. Antum kalau punya istri kayak gitu Pak, Masya Allah Pak, pengiritan Pak. Sisanya bisa dipakai untuk istri yang lain. Takbir. Mulai. Saya harus ngempet tadi. Kalau saya metu ae. Sudah. Yang kedua, walisanan dzakiran, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Yang terakhir apa? Wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Disuruh nyari istri beriman, bukan nolong jualan online, bukan nolong buka online shop, tapi apa? Tu'inuhu ala amril akhirah, yang nolong kamu sebagai suami untuk urusan akhirat. Itu yang sama Rasul disuruh tiga ini loh. Hatinya bersyukur, lisannya berzikir, istrinya nulungi akhirat. Seperti istrinya siapa tadi? Abu Dzar. Ngunggugah lek keturun, ngiling nolek pas lali, nyemangati lek pas males. Itu yang sama Nabi disuruh.
Maka antum tahu istrinya para salaf zaman dulu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau suami mau berangkat kerja, istri itu nganter sampai pintu rumah, betul enggak? Bukan suaminya mau berangkat kerja, istrinya masih tidur. Ini ditalkin menisan lah wis. Bisikan ndek kupinge. La ilaha illallah. Ini tidurnya sudah seperti orang. Sudah diantar sampai pintu. Kemudian di depan pintu suaminya dibisiki, "Mas, cari yang halal, Mas. Carilah yang halal. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau enggak dapat enggak apa-apa, Mas. Saya bisa enggak makan sama anak-anak sehari enggak apa-apa. 2 hari kuat. 3 hari masih kuat, Mas, kalau sampean enggak dapat uang halal, Mas. Tapi kalau sampean bawa pulang harta yang haram, Mas, saya enggak kuat masuk neraka walaupun sebentar, Mas. Ojo, Mas, lihat." Jadi kalau suami mau berangkat kerja, istrinya ngomong begitu, Pak, nggak ada cerita ngoplos Pertamax dengan Pertalite, nggak ada, Pak. Nggak ada cerita itu, daono. Nggak ada cerita sampai nyolong tambang timah sampai 300 triliun lebih. Saking besarnya 300 triliun, Pak. Kalau sekarang ada cerita korupsi 2M, kita ngomong cili erang. Gara-gara dikejutkan dengan apa? 300 T. Itu duit apa kresek apa kertas apa koran itu. Bayangin 300 T loh, Pak. Nggak bisa bayangin. Nggak sih nggak bisa bayangin Anda. Duit gede ini. Anda 500 juta paling sih bingung kok ngitungnya ya. Ini 300 T. Maka terkadang orang itu terobsesi untuk cari yang haram. Terkadang dorongannya siapa? Ya, terkadang. Jangan keras-keras, Pak, ngamuk nanti, Pak. Itu minuman botol bisa lempar ke depan itu. Bisa demo pas Israel Palestina itu. Nah, sudah. Kemudian apa? Dia bilang, kalau ndak dapat pun ndak apa-apa. Aku tak sabar, aku iso poso. Dan kemudian yang berikutnya apa, jamaah? Ketika si suami itu betul-betul ndak dapat, yo diamalkan apa yang dia ucapkan tadi. Ketika suaminya tidak dapat uang dan keadaan pulang kesel, yo gak dilokno store. Kau nak mulai, kau cari ini nang makmu ae. Ndak pakai begitu. Tetap konsisten dia. Ndak apa-apa, Mas. Masuk dipijeti, dibuatkan minuman. Kalau ada sisa makanan diambilkan untuk bisa dimakan malam itu. Itu istri yang nolong akhirat. Ibunda Khadijah, tahu Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah itu ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad itu sempat, a'azanallahu wa iyyakum, ini bukan dalam rangka menghina ya, itu sempat dipakai rebutan oleh pembesar Quraisy. Karena Ibunda Khadijah itu betul umurnya 40, cantiknya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, kewibawaannya Masya Allah, dan uangnya Masya Allah. Lengkap, mau cari apa lagi? Cantik, akhlak baik, kaya, cerdas, pedagang sukses. Nikah sama Nabi. Setelah nikah sama Nabi, berhenti dagangnya. Antum cek dalam kitab sejarah manapun, tidak ada Ibunda Khadijah melanjutkan perdagangan setelah dinikahi Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Apa yang dilakukan? Mengabdi untuk suami. Sampai ketika Ibunda Khadijah meninggal, hartanya habis. Antum tahu harta itu habisnya kemana? Untuk dakwahnya Nabi. Subhanallah. Ini loh, masuk surga bareng-bareng itu ketika ketemu pasangan yang model begini. Bukan pasangan yang apa tadi namanya tadi yang lagi rame itu? Velocity. Ini narik nang neraka ketok Velocity ini. Lah wong suami kerja, istri ngarepe TikTok. Ini perasaan ndak tak ajak nang barongan kok kesambet jin. Ini jin masuk lewat mana? Di ruqyah malah gak mempan. Antum mau berharap apa dari istri yang model begitu?
Nah, sudah, sekarang antum buka ayatnya. Antum buka dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'du ayat 20 sampai 24. Surat apa? Ar-Ra'du 20 sampai 24. Itu aja yang kita bahas malam ini. Kalau Anda mau tambah, Anda tambahi surat At-Tur. Surat apa? At-Tur. Mulai ayat 16 sampai 24. 16 sampai 24 itu role model keluarga muslim ideal sedunia sesurga. Ar-Ra'du 20 sampai 24. Saya baca cepat. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhuna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah, Pak? Ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yanqudhunal mitsaq, dan mereka tidak mengingkari janji. Hati-hati, Pak. Janji itu, Pak, ini pertaruhan antara mukmin atau munafik. Dan hati-hati loh ya, munafik itu bukan ringan. Munafik itu tidak ringan. Cirinya orang munafik salah satunya apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji diingkari. Wa idza u'tumina khan. Kalau dikasih amanah khianat. Sementara orang-orang yang iman, yang orientasi rumah tangganya adalah surga, nomor satu, nurut kepada Allah karena kita telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, tidak pernah mengingkari janji. Meneh. Berangkat. Jam 6. Sekarang antum lihat undangan pengantin. Undangan jam 9, mulai jam berapa? Antara yang ngundang sama yang diundang sama-sama ngertinya. Diundang jam 9 ini ya kira-kira ngerti lah ya, mulai ini 9:30 paling cepat di sana. Sampai Pak KUA-nya pun ngerti. Ini apa namanya kalau bukan munafik, coba? Hati-hati jemaah. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, tidak pernah mutus yang namanya silaturahim. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Orang yang mutus silaturahim tidak pantas masuk surga. Hadis Bukhari Muslim. Mau apa Anda? Yang belani musuhan mbek mase, adike, ponaane, Pak Dene, mau masuk surga lewat pintu yang mana Anda? Sampai Abu Hurairah itu pernah ngusir jamaah pengajian gara-gara dapat laporan orang yang satu itu bermusuhan dengan pamannya dan belum baik-baikan. Sama Abu Hurairah diusir. Apa kata Abu Hurairah? Saya tidak mau rahmatnya Allah ke majelis ini tertutup gara-gara kamu. Pergi kamu dari majelis saya. Nomor 2, senantiasa menyambung tali apa? Silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Takut kepada Allah, tidak macam-macam, Pak. Wedi sama Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa dia bakal dihisab oleh Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang yang senantiasa sabar dalam mencari ridhonya Allah. Sabar cari ridhonya Allah. Bengi ngantuk, sabar dia bangun, karena dengan bangun malam ridhonya Allah saya dapat. Kepingin medit tapi dia sabar, uang harus keluar untuk Palestina. Karena apa? Mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Salat api, sedekahi kenceng. Kemudian wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kalau ada yang jelek dibalas dengan baik. Tonggone ngantem omahe gawe kerikil, dibalas omahe tonggone dikirimi parcel. Bisa? Memang surga itu ndak murah, ndak iso mlebu surga cekakak, cekiki, ngopa, ngopi, cangkrak, cangkruk. Ndak bisa.
Nomor satu, menjalankan apa yang telah dia janjikan kepada Allah dan dia tidak mengingkari janji. Nomor dua, menyambung tali silaturahim. Nomor tiga, takut kepada Allah. Nomor empat, mengkhawatirkan beratnya hisab. Nomor lima, sabar dalam mencari keridhaan Allah. Nomor enam, mendirikan sholat. Nomor tujuh, menyedekahkan sebagian apa yang Allah berikan. Dan yang kedelapan, membalas keburukan dengan kebaikan. Terakhir apa? Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah yang dapat balasan negeri yang baik, rumah yang baik. Apa itu? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka Allah masukkan ke dalam surga bareng siapa? Bareng bapaknya, bareng istrinya, bareng suaminya, bareng anak-anaknya. Allah masukkan surga bareng kabeh. Ar-Ra'du berapa? 20 sampai 24. Allah masukkan mereka ke surga. Bapaknya ikut masuk, otomatis ibunya. Istrinya ikut masuk, otomatis suaminya. Anak-anaknya ikut masuk. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat tidak berhenti masuk ke pintu surganya mereka, mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikatnya bilang, Mas, selamat ya atas kesabaranmu waktu di dunia. Sabar dalam menjalankan aturan Allah. Itu kalau kita pengen masuk bersamamu, masuk ke dalam surga. Ojo salah milih pasangan. Kalau panjenengan mau mantu, cari mantu sing agamane apik. Sugih gak mesti mulyane anak panjenengan, gak mesti. Dapat mantu kaya belum tentu memuliakan anak Anda, belum tentu. Nah, itu makanya jemaah sekalian, Anda buka nanti di rumah, tambah satu surat At-Tur. Surat apa? At-Tur ayat 16 sampai 24. 16 sampai 24. Yang At-Tur 16 sampai 24. Supaya kita insya Allah masukkan ke dalam surga bareng dengan semua keluarga kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Nanti untuk yang Palestina itu Ustaz, yang nyumbang Palestina, ini ada teman-teman dari Muhammadiyah Kota Malang itu mau ngasih voucher umroh. Jadi yang nyumbang Palestina dapat voucher umroh. Antum maju Ustadz Hadi. Itu dari TCU, Travel 3 Cahaya Utama, milik pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Bukan kabupaten, kota, milik PDM kota. Jadi akan bekerja sama dengan Takmir Masjid Al-Ikhlas. Nanti yang nyumbang berapa miliar sumbangannya? Yang nyumbang lebih dari 1 juta mungkin. Untuk panjenengan yang nyumbangnya di atas 1 juta, nanti dapat voucher umroh dan nilainya pasti di atas 1 juta. Jangan khawatir, nilainya di atas 1 juta. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya ya, karena saya jam 7:30 pas TET ini ada Zoom manasik dan beritanya mendadak. Awal biasanya diberitahukan mulai hari Kamis, ternyata tadi siang baru dikonfirmasi. Ternyata malam ini juga ada manasik. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberkahi, dirahmati. Ilmu kita Allah jadikan ilmu yang manfaat. Allah terima semua amal kebaikan dan ibadah kita. Dan kelak insya Allah mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.